wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soiba Aslaunisa, NIM 12402183270. Saya dari Ekonomi Syariah 6F. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai poster yang telah saya buat, yaitu mengenai rekrutmen sumber daya manusia. Yang pertama, apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu melamar sebagai karyawan dengan metode tertentu yang kemudian diseleksi untuk memenuhi kebutuhan job desk yang kosong di dalam sebuah perusahaan. Tujuan dari rekrutmen itu sendiri yaitu untuk mendapatkan pegawai baru dengan kualifikasi yang diinginkan. Rekrutmen sendiri biasanya memiliki beberapa persyaratan, misalnya lulusannya minimal harus SMA atau SMK sederajat, kemudian S1 atau harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun bekerja di bidang yang diinginkan. Dalam dunia rekrutmen karyawan, ada 2 jenis rekrutmen yang sering digunakan, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses mencari kandidat karyawan di luar perusahaan. Cara ini biasanya dilakukan dengan memasang iklan lowongan pekerjaan pada tempat-tempat tertentu atau website. Proses rekrutmen ini adalah yang paling banyak dipertimbangkan oleh HRD atau perekrut ketika mereka diminta untuk mencari kandidat karyawan untuk mengisi posisi pada perusahaan. Kebalikan dari rekrutmen eksternal, rekrutmen internal di mana perusahaan mencari kandidat yang sesuai dengan untuk mengisi posisi yang kosong dari orang-orang yang berada di dalam perusahaan. Jadi open recruitment-nya hanya untuk orang-orang perusahaan dalam saja. Kemudian keputusan perekrutan strategis. Yang pertama, organisasional versus perekrutan luar, kepegawaian tetap versus fleksibel, dan sumber perekrutan ada 2, yaitu internal versus eksternal. Pada keputusan perekrutan strategis terdapat 2 sumber perekrutan, yakni internal dan eksternal. Sumber internal adalah dari dalam perusahaannya itu sendiri. Biasanya kalau internal itu menyangkut metode yang tertutup karena dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, maka sumber daya pun diambil dari dalam perusahaan. Sumber eksternal adalah dari luar perusahaan. Biasanya sumber eksternal terjadi saat melakukan metode terbuka. Kenapa? Karena keterbuka kan berarti seluruh masyarakat bisa mengikuti, maka ada juga orang-orang dari luar bisa diterima kerja jika sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian evaluasi perekrutan terdiri dari 3, yaitu mengevaluasi biaya dan manfaat perekrutan, mengevaluasi waktu yang diperlukan untuk mengisi lowongan, serta mengevaluasi kualitas dan kuantitas perekrutan sebagai tujuan tambahan dari mengevaluasi perekrutan. Organisasi dapat melihat bagaimana usaha-usaha perekrutan mereka dibandingkan dengan pola-pola di masa sebelumnya dan dengan kinerja perekrutan dari organisasi lain. Nah, itu tadi merupakan sedikit gambaran tentang rekrutmen. Kemudian seperti apa penerapan rekrutmen di sebuah perusahaan? Di sini saya mengambil contoh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia. Keberhasilan perusahaan tidak lepas dari peranan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik. Untuk mencapai tujuan perusahaan, maka perusahaan juga harus ketat dalam perekrutan dan penyeleksian karyawan yang akan bekerja di dalam perusahaannya. Karyawan yang berkualitas juga akan mempengaruhi kualitas perusahaan. PT Indofood terus mengelola dan mengembangkan SDM yang berjumlah 70.000 karyawan. Dalam melaksanakan perekrutan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk terdapat 2 jalur, yakni eksternal dan internal. Proses seleksinya pun melalui seleksi berkas, tes, dan wawancara. Adapun tujuan dari perekrutan perusahaan sendiri yaitu untuk mengetahui kondisi real mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh PT Indofood Makmur Tbk untuk manajer atau jabatan tinggi dengan perekrutan eksternal. Perekrutan eksternal sendiri yaitu melalui web resmi perusahaan maupun bursa tenaga kerja dengan spesifikasi, pengalaman, dan pendidikan. Sedangkan untuk lini staf ke bawah biasanya direkomendasi oleh pegawai-pegawai lama.
Keuntungan yang didapat apabila menggunakan rekrutmen eksternal yaitu bahwa orang-orang yang direkrut diharapkan membawa ide dan semangat baru ke dalam perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.